Shalom Bapak dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi tentang struktur organisasi sekolah dan arah pengembangan pendidikan di era 4.0. Pengertian sistem dan struktur organisasi sekolah. Sistem itu sendiri merupakan seperangkat objek dengan hubungan-hubungan antara objek dan hubungan antara atributnya. Sedangkan struktur organisasi sekolah adalah struktur yang mendasari keputusan para pembina atau pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Sistem dan struktur organisasi sekolah meliputi yang pertama unsur dan struktur organisasi Depdiknas. Departemen Pendidikan Nasional atau biasa disingkat dengan Depdiknas adalah salah satu departemen dalam pemerintahan Indonesia. Kebijakan di bidang kelembagaan diarahkan pada penataan dan rasionalisasi kelembagaan dalam rangka membentuk organisasi yang efisien, rasional, dan proporsional sehingga dapat mewujudkan kelembagaan departemen yang efektif, efisien, dan responsif terhadap berbagai perubahan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, telah dilakukan penataan terhadap organisasi unit utama di lingkungan departemen. Sesuai dengan peraturan Presiden tersebut, susunan unit organisasi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan terakhir Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat-Pusat. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Jabatan Guru sesuai perkembangan sejarah pendidikan nasional di Indonesia. Yang pertama, tujuan dan isi program pendidikan guru, lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan merupakan lembaga penghasil guru di Indonesia yang sangat berperan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Tujuan pendidikan guru adalah membentuk kemampuan untuk melaksanakan tugas dan mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, serta siap dan mampu menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi keterbatasannya itu. Lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan hendaknya memiliki perangkat kemampuan yang diperlukan untuk memberikan layanan profesional. Menurut T. Rakajoni tahun 1991, tujuan pendidikan prajabatan guru adalah sebagai berikut. Pertama, penguasaan bahan ajar. Kedua, penguasaan teori dan keterampilan keguruan. Ketiga, pemilikan kemampuan memperagakan unjuk keguruan. Keempat, pemilikan sikap, nilai, dan kepribadian. Dan yang terakhir, pemilikan kemampuan melaksanakan tugas. Pada hakikatnya ada 8 kategori pengetahuan yang tercakup dalam kurikulum lembaga pendidikan tenaga kependidikan, dan 8 kategori itu adalah sebagai berikut. Pertama, pengetahuan tentang objek belajar. Kedua, pengetahuan tentang belajar. Ketiga, pengetahuan tentang lingkungan sosial budaya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Keempat, pengetahuan dan penghayatan tentang sistem, nilai, dan dasar filsafat bangsa dan negara. Kelima, pengetahuan tentang proses perubahan tingkah laku manusia, khususnya pelajar melalui berbagai proses belajar. Keenam, pengetahuan penguasaan berbagai teknik penyajian informasi. Ketujuh, pengetahuan penguasaan berbagai teknik pengumpulan data dan pemanfaatan informasi. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang kedudukan sistem pendidikan sebagai bagian terpadu dari sistem sosial negara. Pada dasarnya, isi program pendidikan prajabatan guru terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, bidang umum yang berlaku bagi segenap program pendidikan tinggi. Yang kedua, bidang pendidikan, yaitu kemampuan yang dituntut bagi seluruh tenaga kependidikan tanpa terkecuali. Dan ketiga, bidang ilmu yang akan diajarkan atau dilakukan sebagai profesi lulusan kelas. Dan terakhir, teori dan keterampilan keguruan. Mata kuliah yang diberikan di LPTK ditunjukkan untuk memberikan pengalaman kepada calon kependidikan agar mereka mempunyai kompetensi seperti yang telah ditentukan. Mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok mata kuliah dasar umum, kedua kelompok mata kuliah dasar kependidikan, ketiga kelompok mata kuliah bidang studi, dan keempat kelompok mata kuliah proses belajar mengajar.
Yang kedua, kelembagaan pendidikan keguruan. Kelembagaan pendidikan keguruan telah mengalami perubahan dan perkembangan mulai dari kursus-kursus sampai kepada lembaga pendidikan prajabatan seperti pendidikan guru, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang merupakan bagian dari universitas, dan institut keguruan dan ilmu pendidikan dalam bentuknya yang sekarang ini. Yang berikut arah pengembangan pendidikan nasional. Arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya, tetapi juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi, dan cerdas spiritualnya. Arah pengembangan pendidikan di Indonesia berkembang dengan mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0. Pada era industri 4.0 juga menekankan pada pembelajaran keterampilan, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, serta berkreasi dan berinovasi. Pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat difasilitasi melalui proses pembelajaran yang autentik dan berpusat pada siswa dengan menggunakan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa tersebut. Sistem pendidikan membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0. Salah satu gerakan yang dirancang oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksudkan terfokus pada 3 literasi utama, yaitu yang pertama literasi digital, yang diarahkan pada tujuan peningkatan kemampuan membaca, menganalisis dan menggunakan informasi di dunia digital. Yang kedua, literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Dan yang ketiga, literasi manusia diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. 3 keterampilan ini diprediksi menjadi keterampilan yang dibutuhkan di masa depan atau di era industri 4.0. Literasi baru yang diberikan diharapkan menciptakan lulusan yang kompetitif dengan menyempurnakan gerakan literasi lama yang hanya fokus pada peningkatan kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Adaptasi gerakan literasi baru dapat diintegrasi dengan melakukan penyesuaian kurikulum dan sistem pembelajaran sebagai respon terhadap era industri 4.0. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi sebagai tempat kesatuan sosial yang dibentuk secara sadar untuk mencapai tujuan bersama dalam pengorganisasiannya yang berkaitan erat dengan pembentukan struktur organisasi yang mempunyai fungsi sebagai tugas dengan baik secara operasional. Dalam struktur organisasi Departemen Pendidikan Nasional terdapat bagian-bagian yang diatur sesuai dengan wilayah, yaitu pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota, tingkat kecamatan, sekolah, dan siswa. Arah pendidikan nasional yang diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Arah pengembangan pendidikan di Indonesia berkembang dengan mengikuti perkembangan era revolusi industri 4.0. Pada era industri 4.0 juga menekankan pada pembelajaran keterampilan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, berkomunikasi secara efektif, bekerja sama, serta berkreasi dan berinovasi. Perkembangan teknologi menuntut transformasi paradigma pendidikan. Pembelajaran berorientasi pada siswa sangat dianjurkan untuk membentuk pembelajaran mandiri. Oleh karena itu, keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, serta metakognisis sangat urgen untuk dipelajari sebagai bekal untuk menghadapi era industri 4.0 yang menuntut kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang baik. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.